Baik, kita lanjutkan di nomor 31. Di sini soal profesional ya. Kemudian 32. Di sini ada pembelajaran induktif. Induktif itu dari khusus menjadi umum. Jadi dari hal yang kecil menjadi besar ya. Jadi hal yang kecil kayak segitiga, dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Khusus ke umum. Mengumpulkan data secara lengkap dan menarik kesimpulan. Ini benar ya, ini ada khusus, kemudian menarik kesimpulan umum. Hal yang kecil tadi, dari data yang kecil, dibuat menjadi kesimpulan umum. Betul. Beberapa contoh terlebih dahulu dan menarik kesimpulan. Jadi contohnya sedikit, digunakan untuk konsep yang lebih besar. Ini betul. Oke, kita cari yang tidak ini ya. Mengidentifikasi prinsip-prinsip mendasar dari materi. Oke, dari yang khusus dulu ini. Khusus. Oke, betul. Mengajar siswa memahami materi konsep-konsep. Oke, ini yang khusus. Konsep utamanya dilanjutkan memberi contoh yang spesifik. Ini yang salah, berarti yang E ya. Oke. Kita lanjut di nomor 33. Perancangan pembelajaran dalam merancang kegiatan di lab. Bila kegiatan pembelajaran akan dilakukan guided discovery terbimbing, maka hal yang perlu dipertimbangkan adalah untuk dihindari. Dihindari guided discovery. Jadi nggak boleh dilepas. Ini harus kita bimbing. Menyediakan tabel data yang harus diisi dan contohnya. Oke, ini pembimbingan. Memberi kebebasan. Nah, ini punya potensi salah karena ada kata-kata kebebasan. Menuntun langkah demi langkah. Oke, betul. Mendiskusikan hasil pengamatan. Oke, presentasikan. Oke, jadi yang menurut saya yang paling tidak sesuai adalah yang B. Ini kalau guided ini ya khusus untuk siswa SMP dan SMA yang mungkin bukan high level ya, yang level rendah. Jadi bisa kita berikan petunjuk-petunjuk yang sangat spesifik. Kemudian kalau kurang mesti kita harus kasih bantuan untuk mereka. Tapi kalau sudah sekolahnya sudah bagus, intake-nya sudah bagus ya, kita agak sedikit lepas dengan free discovery itu jalan. Oke, kita lanjutkan 34. Mengidentifikasi bekal awal. Ini bukan bekal jajan ya Bapak Ibu. Bekal pengetahuan mestinya. Dalam pembelajaran materi relativitas khusus, tindakan paling tepat oleh seorang guru fisika pada awal pembelajaran. Konstruktivistik. Oke, kok agak ke bawah ini. Kita hapus. Terus ada teori relativitas khusus. Mendemonstrasikan gerak relatif dengan animasi visual. Oke, masih boleh juga. Oke, kita centang dulu ya, kita simpan, kita save. Menjelaskan latar belakang sejarah. Oke, kalau ada menjelaskan ini nggak bisa ngebentuk yang ini malah ini bukan konstruktivistik, ini malah kita jelasin, ini nggak cocok. Oke. Menjelaskan, oke, masih menjelaskan. Menayangkan teknologi gerak pesawat yang mendekati kecepatan cahaya. Oke, masih masuk ya. Menanyakan kepada siswa apa yang dimaksud gerak relatif itu. Oke. Ini menarik nih. Pada awal pembelajaran. Oke, jadi konstruktivistik ini membentuk. Cara agar kita membentuk sesuatu itu kita harus tahu konsep mereka dasarnya gimana dulu nih. Ini cukup ya, ada 3 sekarang. Kita ada A, mendemonstrasikan. Oke, ini cukup menarik. Menanyakan teknologi juga cukup menarik. Kemudian menanyakan kepada siswa. Oke. Menurut saya jawaban yang paling cocok yang E. Kenapa yang E? Karena dengan kita tahu, setelah kita tanya relatif itu apa, nah kita bisa bentuk nih mereka itu nanti seperti apa. Nah, misalkan ternyata gerak relatifnya belum paham-paham amat, ada yang paham, ada yang masih paham sedikit. Nah, kita nanti bisa tahu nih, kira-kira teknik apa nih yang paling pas untuk mereka nanti gitu. Jadi di awal tentu kita paling pas. Kalau konstruktivistik mau kita bentuk seperti apa, kita harus tahu awal pengetahuan mereka dulu. Oke, bekal awal mereka dulu seperti apa. Tentu kalau ini menurut saya sih yang E ya. Nanti kalau ada yang salah Bapak Ibu bisa cek di kolom komentar ya, chat, kita diskusi di kolom komentar nih. Mengidentifikasi materi esensial. Oke.
Dalam mengorganisasi bahan ajar, guru fisika mengelaborasi. Oke, konsep soal yang biasa ditanyakan dalam UN. Nah, ini juga nggak mungkin, nggak usah. Ini kayaknya soal agak lama ya, ada UN nih. Udah kurikulum berapa sekarang ini? Seluruh konsep yang ada, ini juga nggak mungkin. Konsep yang menunjang pencapaian kompetensi belajar. Ini kalimatnya bagus ini. Menunjang kompetensi belajar. Oke, ini kita save. Konsep yang sangat ia kusai dan senangi. Ini subjektif banget, nggak boleh. Konsep yang biasanya banyak terjadi miskonsepsi. Oke, antara C dan D. Apa yang perlu dielaborasi, digabung-gabungkan, maka tentu yang perlu diperhatikan adalah tentang kompetensi belajar ya. Karena mulai KBK, terus KTSP 2006, K13 sampai kurikulum ini yang apa ya, ada namanya standar kompetensi. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka namanya capaian pembelajaran atau sama aja deh sebenarnya. Kompetensi dasar, standar kompetensi, sekarang capaian pembelajaran sama-sama. Jadi menurut saya paling cocok yang C. Merancang karya yang menerapkan prinsip. Oke, ini bukan pedagogik. Memilih model pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi fisika. Cocok ini ya, menarik nih. Seorang guru fisika mendapat pertanyaan dari seorang penjual es. Kalau es balok ini saya tutup dengan aluminium foil, apakah bisa bertahan lebih lama bila dibandingkan ditutup dengan karung goni? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, guru fisika ini merancang kegiatan belajar bersama siswa. Rancangan pembelajaran sebaiknya dipilih. Oke. Jadi kalau fisika yang seperti ini, yang mending yang dilakukan adalah mereka harus merasakan langsung dampak dari prakteknya gitu. Jadi kita cari yang praktek langsung ya. Mencari literatur. Oke, kita close saja ini. Mencari informasi, ini juga kita close ya. Eksperimen, oke, ini kita save. Wawancarai, oke, ini nggak langsung nanti. Oke, kita close dulu. Berdiskusikan bersama siswa lain mengusulkan. Oke, ternyata menurut saya jawaban yang paling cocok yang C ya. Karena ini sains, jadi sains itu siswa harus merasakan sendiri. Jadi paling cocok yang C. Sebenarnya D ini hampir benar sih. Tadi kan kita itu katanya buku motivasi dulu ya. Pengalaman terbaik adalah, guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman siapa ya? Pengalaman orang lain. Tapi karena ini sains, maka ini harus kita praktekkan sendiri dengan metode ilmiah. Maka yang paling cocok adalah yang C. Menerapkan strategi berkomunikasi efektif, empatik, dan santun. Ternyata kadang ada juga soal kayak gini Bapak Ibu ya. Contoh pemanfaatan energi angin dengan menggunakan barang bekas. Ada satu kelompok yang menurut kelompok lain hasilnya kurang baik, dan kelompok lain mengejeknya. Oke. Hasil kurang baik, kelompok lain mengejek. Mengajak seluruh kelompok untuk menuliskan hal positif dari kelompok. Oke, ini yang tidak ya. Yang tidak boleh ya. Oke, ini boleh, bagus. Mengalihkan perhatian siswa lain agar siswa dengan hasilnya tidak mengganggu lagi. Oke, ini kita X dulu lah. Ini kalimatnya kok kurang enak ini ya. Berkomunikasi dengan kelompok yang mengajak dengan santun dan mengajak mereka untuk belajar mengapresiasi. Oke, ini baguslah sebagai seorang guru. Mengelaborasi hasil kelompok yang mengejek hasil kelompok lain tentang apa yang mereka rancang dan mengapresiasi pendapatnya serta oh ini bagus. Mengelaborasi hasil kelompok. Oh ini bagus. Berarti yang menjerumuskan ke arah hal yang negatif dan jelek adalah yang B. Oke, ini kayak cuek gitu ya gurunya. Oke, yang 40 ini masih profesional. Oke, sekian dulu. Kita habis ini akan lanjut ke part. Ini sudah 3, berarti kita akan lanjut ke part 4. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga semua lulus PPG dalam jabatan.